Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nabila. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Studi Kasus Kesulitan Pemahaman Belajar pada Siswa dalam Faktor Eksternal dan Internal. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kesulitan belajar secara khusus. Ada 3 hal yang ingin dicapai. Pertama, menjelaskan pengertian kesulitan belajar sehingga kita semua memiliki pemahaman yang sama terkait konsep ini. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dan ketiga, menganalisis studi kasus nyata yang terjadi di sekolah agar kita bisa melihat bagaimana teori diterapkan dalam praktik. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis studi kasus. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber teori yang relevan seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Sedangkan untuk analisis kasus digunakan contoh nyata dari siswa di sekolah yang kemudian dipelajari dan dianalisis lebih dalam lagi untuk menemukan pola-pola kesulitan belajar yang terjadi. Oke, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana seorang siswa mengalami hambatan dalam memahami pembelajaran. Hambatan ini biasanya berasal dari faktor misalnya dari dalam diri siswa sendiri, seperti gangguan psikologis, atau bisa juga dari luar seperti lingkungan belajar yang kurang mendukung. Dalam kajian pendidikan, kesulitan belajar terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, learning disorder ini merujuk pada gangguan belajar yang cukup serius dan sering kali memerlukan penanganan khusus. Yang kedua, learning disabilities yaitu ketidakmampuan belajar tertentu, misalnya pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, learning dysfunction, gangguan dalam fungsi belajar yang bisa menghambat proses pengolahan informasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Ini sangat berperan dalam menentukan seberapa baik siswa bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Beberapa faktor internal yang perlu kita perhatikan antara lain yaitu kesehatan siswa yang sering sakit tentu akan kesulitan untuk fokus dan menangkap pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kesiapan ini mencakup kesiapan fisik, mental, dan emosional. Yang ketiga, inteligensi yaitu tingkat kecerdasan juga mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami informasi yang diberikan. Keempat, perhatian. Yang kelima, minat. Dan selanjutnya, motivasi belajar. Ini adalah dorongan dalam diri siswa. Semakin tinggi motivasinya, biasanya semakin tinggi juga semangat belajarnya. Oke, selanjutnya faktor eksternal adalah faktor dari segala hal yang berasal dari luar diri siswa, yang ini juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran mereka. Contohnya seperti metode pembelajaran guru menyampaikan materi menentukan apakah siswa bisa memahami pembelajaran dengan baik atau tidak. Yang kedua, relasi antar siswa. Yang ketiga, alat pelajaran. Yang keempat, tugas rumah. Yang kelima, waktu belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus nyata yang terjadi pada siswa. Kasus ini terjadi pada seorang siswi SMP yang mengalami penurunan nilai secara signifikan dalam beberapa mata pembelajaran. Setelah dilakukan observasi dan wawancara, ditemukan beberapa faktor yang saling berkaitan. Dari sisi internal, siswa ini mengalami kecemasan sosial yang cukup tinggi sehingga ia merasa takut untuk bertanya atau tidak aktif di kelas. Selain itu, ia juga merasa mengalami kelelahan karena harus mengikuti berbagai aktivitas di luar sekolah tanpa manajemen waktu yang baik. Sementara itu, dari sisi eksternal, metode ini mengajar gurunya kurang interaktif dan lebih banyak bersifat ceramah sehingga siswa merasa sulit memahami materi dan cepat kehilangan fokus. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi. Ketika keduanya tidak ditangani dengan baik, maka akan memperburuk kondisi siswa baik dari segi mental maupun prestasi akademik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian solusi dan rekomendasi. Jadi untuk mengatasi kesulitan belajar, guru punya peran penting. Salah satu caranya adalah dengan cara memvariasikan metode pembelajaran supaya nggak monoton dan bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa.
Selain itu, guru juga perlu memberikan perhatian secara personal, apalagi kalau siswa yang mulai terlihat kesulitan. Selanjutnya, penutup, bisa kita simpulkan bahwa kesulitan belajar adalah kondisi yang menghambat siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Penyebabnya bisa datang dari dalam diri siswa sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Melalui kasus nyata yang kita bahas, kita bisa melihat bahwa pendekatan yang menyeluruh dan dukungan dari berbagai pihak, guru, sekolah, dan orang tua sangat dibutuhkan agar siswa bisa melewati kesulitan dengan baik. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih